Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Malihatun Badriah. Salam sehat, bahagia, dan sukses selalu. Teman-teman, para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini kita kembali akan membahas mengenai hukum waris. Kali ini kita akan membahas mengenai hubungan relatif antara pengakuan anak luar kawin dengan haknya untuk mewaris. Dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di situ dikatakan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain selain istri atau suaminya, tak akan membawa kerugian baik bagi istri atau suami itu maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka. Sementara itu, apabila perkawinan dibubarkan, pengakuan tadi akan memperoleh akibat-akibatnya jika dari perkawinan itu tiada seorang keturunan pun dilahirkan. Contohnya, pewaris hidup bersama dengan seorang wanita pada tahun 1937. Kemudian dari hidup bersama ini lahirlah seorang anak yaitu D. Kemudian pada tahun 40 pewaris kawin dengan P atau pewaris, nantinya pewaris namanya adalah P. Nah, P ini kawin dengan X. Kemudian lahir anak yaitu A dari perkawinan antara P dengan X tersebut. Kemudian pada tahun 51 X meninggal dunia. Selanjutnya pada tahun 56 P kawin lagi pada perkawinan kedua dengan Z, dan kemudian lahir B dan C. Jadi ada anak B dan C di sini. Pada perkawinan pertama lahir anak A, pada perkawinan kedua lahir B dan C. Dalam hal ini P bisa mengakui D kapan saja. Kemudian patokannya apa? Patokannya adalah pengakuan itu dilakukan di dalam perkawinan ataukah di luar perkawinan. Nah, itu yang akan menjadi patokan bagaimana pembagian harta untuk anak luar kawin yang diakui tersebut. Nah, jika pengakuan dilakukan di luar perkawinan, terapkan pasal 863 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian jika pengakuan itu dilakukan sepanjang perkawinan, maka bisa diterapkan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Yang pertama, seandainya D diakui pada tahun 39, artinya ini diakui di luar perkawinan. Nah, ini terapkan pasal 863. Pembagiannya D akan memperoleh sepertiga kalau seandainya ia adalah anak sah. Jadi sepertiga kali 1/5. Karena semua ahli warisnya tadi ada 5, maka di sini sepertiga kali 1/5. Jadi akan mendapatkan 1/15. Sisa hartanya bagaimana? Sisa hartanya dibagi di antara para ahli waris yang lain, yaitu A, B, C, dan Z. Z adalah istri yang masih hidup. Kemudian A, B, C adalah anak dalam perkawinan sah, baik perkawinan pertama maupun kedua. Nah, sisa harta tadi yaitu 1 dikurangi 1/15, maka masih 14/15. Nah, ini dibagikan di antara A, B, C, dan Z. Nah, masing-masing adalah 14/15 dibagi 4. Maka di sini 14/15 kali 1/4. Jadi masing-masing baik A, B, C, dan Z akan memperoleh 14/60. Kemudian selanjutnya, jika D diakui sepanjang perkawinan pertama bagaimana? Dalam perkawinan pertama ini diterapkan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, pengakuan itu tidak merugikan A. Pada perkawinan kedua tidak bisa diterapkan pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga di sini D bisa merugikan B, C, maupun Z. Kemudian perhitungannya bagaimana? Nah, seandainya D diakui saat lahir, maka di sini
D memperoleh sepertiga kali seperlima, karena sepertiga kali seandainya ia anak sah. Nah, jadi sepertiga kali seperlima berarti mendapatkan 1/15. Bagian A dihitung tanpa melihat kehadiran D, karena tidak merugikan A tadi. Maka bagian A adalah 1/4, karena tadi tidak memperhatikan D, jadi ahli warisnya ada 4 karena selain D. Nah, dengan demikian bagian A adalah 1/4. Nah, bagian B, C, dan Z dihitung dengan melihat kehadiran D tadi. Nah, sehingga B, C, dan Z akan mendapatkan 1/4 kali 1 dikurangi 1/15, berarti adalah mendapatkan 14/60. Nah, D mendapatkan berapa? 1 dikurangi 15/60 ditambah 42/60, jadi akan mendapatkan 3/60. Nah, bagian Z bagaimana? Bagian Z adalah 14/60, sedangkan bagian A 1/4 kali 15/60. Jadi Z tidak melanggar batasan pasal 852A. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, jika D diakui sepanjang perkawinan kedua, maka pemecahannya adalah dalam perkawinan kedua diterapkan pasal 285, sedangkan dalam perkawinan pertama tidak bisa diterapkan pasal 285, sehingga D ini bisa merugikan A. Pembagiannya bagaimana? Seandainya D diakui saat lahir, bagiannya adalah 1/3 kali 1/15. Karena 1/3 kali kalau seandainya ia adalah anak sah, maka 1/3 kali 1/5, jadi ketemunya adalah 1/15. Nah, B, C, Z dihitung tanpa melihat kehadiran D, jadi bagian masing-masing adalah 1/4. Bagian A dihitung dengan melihat kehadiran D, maka bagian A ini adalah 1/4 kali 1 dikurangi 1/15, jadi ketemunya berapa? 14/60. Nah, bagian D 1 dikurangi 14/60 ditambah 45/60, jadi D akan mendapatkan 1/60. Kemudian dikontrol dengan pasal 852 ayat 1, kalimat terakhir. Nah, bagian Z adalah 15/60, kemudian bagian A adalah 14/60. Jadi bagian Z melanggar batasan. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat menurut Claassen-Eggens. Dalam hal ini berpegang pada pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal yang demikian ini, meskipun ada pertentangan antara pasal 285 dan pasal 852A, akan tetapi ini persoalan relatif antara pengakuan anak luar kawin dan haknya untuk mewaris. Maka yang diperlakukan adalah pasal 285. Jadi pembagian di atas sudah benar. Pendapat yang kedua adalah dari Myers. Ini berpegang pada pasal 852A yang mengatakan bahwa pasal 852A adalah lex hac edictali. Maka berlakulah pasal 852A. Bagaimanapun juga bagian Z adalah istri yang masih hidup terlama. Bagian Z tidak boleh melebihi bagian A. Jadi bagian Z tidak boleh melebihi bagian terkecil dari anak sah, ya. Jadi bagian Z maksimal adalah sama dengan A. Maka di sini 14/60. Nah, bagian D bagaimana? 1 dikurangi 14/60 ditambah 14/60 ditambah 30/60 sama dengan 2/60. Nah, ini menurut Myers. Demikian tadi apa yang bisa saya sampaikan mengenai hubungan relatif antara pengakuan anak luar kawin dan haknya untuk mewaris. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, para pemirsa semuanya, dan jangan lupa like, komen, dan share, serta subscribe bagi yang belum subscribe.
Dan juga bunyikan loncengnya supaya selalu mendapatkan update video-video terbaru saya. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.